Hi everyone, welcome back to my channel. Hari ini aku mau kasih lihat gimana aku main Stardew Valley dari awal banget. Pas banget lagi PPKM, mungkin kalian lagi butuh ide untuk main games yang seru, mirip kayak Harvest Moon. Aku udah pernah bikin 2 video sebelumnya membahas soal Stardew Valley. Di karakter sebelumnya itu aku mainnya karakter cowok. Hari ini aku mau memulai dengan karakter cewek, namanya seperti biasa Summer. Dan game yang satu ini tuh bayar, tapi murah banget guys hitungannya dibanding kalau kayak main The Sims. Dan gambarnya tuh nggak 3D, hanya gambar 2D biasa gitu, 2 dimensi, tapi tetap seru banget karena storyline-nya itu sangat-sangat menyenangkan. Nah, ini aku mau pilih baju dan celananya dulu. Aku pakein rok sih, nggak pakai celana. Terus nanti aku skip intronya karena kan aku udah pernah ya bikin video intronya Stardew Valley sebelumnya. Terus farmnya aku tetap pilih yang standar farm aja kayak biasa. Ini pernah ada yang minta sih request kalau aku main aja gitu sambil main untuk diupload kayak gimana kalau aku main menjalankan hari-harinya si Stardew Valley ini. Nah, berhubung aku kalau di video sebelumnya Stardew itu pakai handphone mainnya yang mobile. Nah, kalau ini aku mainnya yang di komputer aku. Aku pakai iMac dan aku beli gamesnya itu di Steam, harganya murah banget ya, pokoknya di bawah 200.000. Ini sekarang nanti bakalan aku setel dulu tombol-tombolnya itu supaya sesuai sama kenyamanan jari-jari aku. Nah, ini hari pertama aku baru bangun nih karakternya. Kenapa? Karena yang tadi aku mau bahas soal aku settingnya nyesuaiin sama jari-jari aku, karena aku mainnya pakai keyboard sama mouse. Baik, mari kita memulai hari dengan ngelihat menunya dulu. Ini tampilan warga penduduk para tetangganya si Stardew Valley-nya aku. Terus ini ada jurnal ini isinya mission yang harus aku jalanin, dan ini adalah paket pertama, jadi di awal tuh kalian akan dibantu dengan dikirimin bibit. Ini sorry agak kecepatan aku pencetnya karena aku udah hafal sebenarnya harus ngapain aja. Tapi yang pasti kalau baru mulai main itu nonton TV dulu untuk ngecek weather report keesokan harinya guys. Jadi biar tahu kalau besokannya hujan, untuk kalau pemain baru, hujan itu kayak satu berkah karena nggak perlu capek-capek menyiram tanaman. Nah, ini aku lagi membersihkan dulu kebun atau ladang sih nyebutnya. Jujur bingung. Ini segala bebatuan dan kayu-kayu. Pokoknya kalau pertama main langsung clear area aja. Terus jangan pakai mikir lama-lama gitu guys, biar waktunya nggak terbuang. Dan aku seneng banget sih memangkas daun kayak gini nih, rumput-rumput gini, karena biasanya bakalan dapet bibitnya tuh gratis dari memangkas rumput aja. Jadi makanya aku kalau awal-awal pertama main pasti rajin banget mangkasin si rumput-rumput itu. Ini si kapaknya karena baru level 1, belum di-upgrade. Untuk nebang pohon tuh lama banget. Untuk pohon yang gede kayak gini nih, yang buletan itu di samping nggak bisa guys, karena masih level 1 si kapaknya. Nanti bisa di-upgrade, itu di Clean nama orangnya, dia pandai besinya gitu deh di Stardew Valley ini. Ini aku sistemnya voice over, jadi aku juga sambil nonton. Aku jadi kemarin ngerekam aku sambil main aja, bukan sambil ngomong, karena nggak tahu kenapa nggak bisa komputernya aku. Sudahlah, memang komputerku ini udah jadul banget. Dia kalau aku ngerekam pakai audionya aku ngomong langsung sambil main, langsung nge-hang gitu guys. Nah, ini aku langsung menanam 15 bibit pertama yang tadi aku terima gratisan, terus aku siram deh satu-satu. Oh iya, sama 2 bibit yang tadi aku dapetin dari memangkas rumput. Nah, ini tinggal disiram. Nah, ini bagian part yang paling membosankan. Kalau di awal-awal kan kita masih harus nyiramin tanamannya semua sendiri-sendiri gitu satu-satu. Mirip banget kan ya, kayak Harvest Moon. Cuma kalau yang ini lebih seru lagi, jalan ceritanya lebih kompleks, dan ini aku udah main yang edisi updatean yang 1.5, lebih seru lagi bahkan. Nah, di akun aku yang lama aku udah tamat sih, aku udah sampai di level super perfection. Oke, ini masih sambil membersihkan. Oh iya, aku mau ngumpulin kayu sampai 50 kayu untuk bikin peti. Jadi karena kalau main di awal itu isi ransel aku cuma bisa memuat 12 item. Jadi kalau sebelum aku meninggalkan ladang atau farmnya lah, gue jadi bingung kalau bahasa Indonesianya apa guys. Aku pasti akan nyimpen dulu barang-barangnya itu di peti karena nggak bakalan muat di ransel yang sekarang. Ini udah berapa kayunya? 35. Jadi kalau untuk bikin peti itu butuh 50 kayu. Tips dari aku tuh, kalau pertama main langsung deh nih nebang-nebang pohon, terus ngambil-ambil kayu-kayu supaya bisa bikin peti yang banyak. Oke, aku mau bikin peti nih. Tuh, chest, taruh di situ. Nah, biar strategis, aku selalu naruh deket depan rumah kalau di awal-awal, karena dia kan belum bisa lari cepet nih.
belum bisa masak. Biasa kalau mau lari cepet ada makanannya gitu khusus. Berhubung belum bisa masak, ya udah. Barang tuh jangan terlalu jauh lah dari jangkauan. Belum mikirin estetik, pokoknya mikirinnya yang taktis dan bisa cepet disamperin gitu. Nah ini udah aku kosongin kan ranselnya. Jadi aku tinggal jalan aja menuju ke kota. Sambil jalan aku akan ngelewatin bunga-bunga yang bisa aku forage. Jadi aku bisa kayak panen bunga, panen buah-buahan liar atau tumbuh-tumbuhan liar. Itu perlu dilakukan juga guys, penting banget apalagi kalau di awal-awal. Oke, udah forage bunga-bunga yang ada di sekitaran. Itu ada satu lagi tuh bunga di ujung. Ini aku sambil on the way menuju ke tokonya Pierre, terus kenalan sama semua warganya Stardew Valley karena di jurnal hari pertama itu ada mission untuk berkenalan sama 28 warga para penduduknya Stardew Valley. Aku sih udah pada hafal sih orangnya ada di mana aja dan jadwalnya mereka ngapain aja jam segini, tanggal segini. Karena aku kayaknya udah terlalu maniak dengan games ini. Nah ini Sam, udah kenalan. Ini adiknya si Sam, si Vincent. Terus tuh ibunya lagi cuci piring. Pokoknya kalau kenalan cuma gitu aja guys. Cuma klik-klik aja gitu percakapannya. Oke, udah dapet 5 orang. Nah ini Hailey, cantik deh, matanya biru. Nah terus seperti biasa kalau tiap ngeliat rumput langsung aku tebas-tebas. Ini Lea. Terus aku ke rumahnya Marnie. Marnie ini pacarnya Mayor, pacar Pak RT. Mayor mah masih wali kota, gue nyebutnya Pak RT. Wah ternyata dia tidak ada di tokonya. Kalau gitu kita samperin si keponakannya aja. Biasanya jam segini nih si Jazz itu main, tuh kan bener, main di dekat pohon. Cuma kita samperin aja. Oke, terus ada bunga tuh di pojokan tuh. Mata kita harus selalu jeli guys. Melihat kalau ada bunga, rumput atau apapun, itu ambil, tanam, panen. Oke. Nah, aku ngincernya bener-bener hanya di rumput. Kenapa? Karena energi aku nggak terbuang banyak kalau aku nebas-nebasin rumput gitu. Plus biasanya, nah kayak ini nih, dapat mixit. Jadi dia bibit gratisan gitu. Lumayan, di awal-awal kan masih Miss Queen ya. Jadi kalau ada yang gratis, kenapa tidak? Oke, aku sekarang mau menuju ke tokonya Pierre sambil tetap menyapa. Nah, ini dia Ibu Marni. Bu Marni, gila, saya cariin Ibu kemana-mana, Bu. Oh, belum ketemu sama Emily. Emily ini kakaknya Hailey, tadi yang rambutnya pirang, cewek. Oh iya, kalian juga bisa ngebuka tong sampah di depan rumah penduduk itu, biasanya suka dapat makanan guys. Wah pokoknya kalau di awal-awal bener-bener hidupnya mengorek-orek tong sampah banget deh. Nah terus ini ada dokter namanya Harvey, itu di situ kita kenalan juga. Oke, itu ada nenek-nenek namanya Grandma Evelyn. Oke, samperin. Pokoknya gitu aja untuk nyelesain missionnya, cuma ya kayak nyamperin, say hi doang, kenalan. Ini ada pemilik bar namanya Gus. Udah berapa ya berarti total ya? Tong sampah? Wah, nah kirain lupa. Hidupnya gitu guys, ngorek-ngorek tong sampah. Nah ini suaminya Grandma Evelyn, ada Grandpa George. Terus di atas tuh ada Alex, cuma karena belum bersahabat, aku belum bisa masuk pintu kamarnya, jadi nanti tunggu aja pas dia keluar rumah. Ini ada kalender ulang tahunnya warga. Ini kalau warga butuh bantuan tempel di situ, aku bisa bantuin. Nah ini pemilik toko namanya Pierre. Sekalian aku mau beli bibit di sini, sama jual tadi bunga-bunga yang udah aku panen. Oke, kita mau beli dulu. Nah tips dari aku adalah membeli semua bibit. Walaupun cuma satu-satu, tapi beli semua karena ini nanti akan masuk di mission. Jadi kalau kamu baru awal-awal main, di hari pertama itu udah langsung beli semua bibit. Nih di musim spring atau musim semi ada beberapa bibit bunga sama buah dan sayur. Nah ini bunga yang tadi udah aku panen, foraging gitu, bisa aku jual dan aku dapat duit, aku beliin bibit lagi. Tuh semuanya udah aku beli tuh guys, sampai di yang jazz tuh bunga. Nah masih ada sisa uang aku 370. Biasanya aku langsung ngincernya yang paling mahal, cauliflower ini 80. Dia baru bakalan panen 12 hari kemudian, agak lama tapi nggak apa-apa, pas dijual tuh mahal banget.
Jadi aku selalu investnya ke situ. Belinya si cauliflower. Pokoknya dibagi-bagi aja budgetnya. Jadi jangan ngabisin beli parsnip doang. 20 sih harganya paling murah kan. Terus kamu cuma beli parsnip doang, jangan. Semua bibitnya dibeli. Ini istrinya mana? Aku belum ketemu sama istrinya si Pierre. Kayaknya sih jadwalnya nggak ada di sini jam segini. Oke, aku udah beli bibit, tapi aku masih pengen ketemu sama warga lagi, karena belum lengkap sampai 28 orang. Nah, itu ada Maru. Maru ini anaknya Robin, carpenter yang aku jumpain pas di intro awal. Maru ini kayak scientist gitu guys. Terus ada Abigail. Abigail ini anaknya Pierre yang tadi punya supermarket. Terus ini ada supermarket saingan namanya Joja Mart. Sebenarnya kalau kalian mau ngambil jalan pintas sih jadi membernya Joja Mart aja juga nggak masalah. Nih ada Pam. Tapi nggak seru gitu mainnya kalau ngambil jalan pintas. Mendingan ngikutin missionnya satu demi satu guys. Saran aku sih ya tetap ngikutin community center namanya ya. Daripada beli membernya Joja Mart. Jadi biar berasa gitu seru mainnya, challenging. Wah, ini kayaknya mepet nih. Dapat nggak ya jam 4? Karena kalau jam 4 si clean ini tutup. Wah, dapat. Oke, masuk. Ini nih si pandai besi. Ada clean. Kalau kita mau upgrade produk-produk kita bisa di sini, guys. Nah, aku tinggal 8 orang lagi. Udah ketemu sama 20 orang. Ini museum, tempat kalau menemukan barang-barang antik, terus kayak apa, permata gitu, jewelry, diamonds, itu di museum. Aku tuh mainnya secepat itu, jadi kadang kayak cuma sedetik-sedetik, sorry ya guys. Karena aku ngincer banget targetnya tercapai. Nah ini ada Sam, bukan, Elliot maksudnya. Ini salah satu kandidat calon suami favoritnya aku, karena dia penulis, seseorangnya romantis gitu. Nah ini ada Penny. Aku ngecek nih, aku lupa aku udah kenalan sama Penny belum, ternyata belum. Kalau masih tanda tanya belum kenalan tuh. Nah tuh lihat ya, ada Penny, ada Alex. Oke, udah kenalan sama Penny. Penny ini anaknya Pam, tadi yang ada di supermarket. Aku lagi ngecek siapa lagi yang aku belum kenalan. Cuma kalau hari ini pasti cuma 27 orang dari 28 goals-nya. Nah, ini si Alex, cucunya Grandma Evelyn. Kenapa hanya 27 orang? Karena ada nelayan namanya Willy. Itu dia baru muncul besok karakternya. Jadi hari ini ngabisin 27 orang aja. Ini ibunya Abigail, istrinya Pierre. Oke, berarti aku tinggal naik ke atas bukit aja sih sebenarnya untuk ketemu sama suaminya Robin, Dimitrius. Terus anaknya Robin yang cowok ada namanya Sebastian, sama ada caveman gitu namanya Linus. Udah deh, abis itu pas. Ini aku mau nanam yang tadi udah aku belanjain. Bercocok-cocok tanam. Nah, inventory full guys. Pokoknya kalau main ini setiap dalam sehari itu jangan pernah biarin ada lahan kosong, ditanam aja terus gitu. Makin sering nanam, makin cepet levelnya naik, makin cepet gampang ngasilin duit yang banyak. Karena tidak hanya di kehidupan nyata, aku main games aja kerjaannya nyari duit mulu. Oke, semuanya udah aku tanam, tinggal disiram aja. Sekarang udah jam 6 sore. Aku memutuskan untuk menyiramnya nanti aja, karena aku mau ngejar untuk rumahnya si Robin. Posisi rumahnya ada di atas bukit untuk kenalan tadi sama suaminya Robin, Dimitrius, anaknya Robin, Sebastian, sama si caveman yang namanya Linus. Nah, ini jalan menuju bukitnya. Seru deh. Aku tuh suka aja gitu ngeliatnya, gak tau kenapa hijau-hijau. Nah, ini adalah Linus. Ini dia nih, Sebastian, anaknya Robin, sama suaminya. Suaminya Robin ada Dimitrius. Total berarti aku udah kenalan sama 27 orang. Yes, tinggal si Willy sama penyihir doang. Kalau penyihir tuh gak masuk di goal sih, jadi aku cuma harus kenalan sama Willy doang. Willy aku bisa kenalan besok, tenang aja, don't worry. Now let's go home. Nah, jadi kalau hari pertama fokus nyelesain goalsnya itu aja guys. Yang penting semua tanaman tuh
bibitnya dihabiskan, modal 500 tadi juga uangnya langsung dihabiskan. Kalau langsung nemu forage items kayak bunga liar, buah liar, itu langsung jual aja di hari pertama. Nih, aku sambil berharap bisa ngedapetin lagi bibit gratisan dari memangkas rumput. Karena energi aku masih ada tuh di pojokan kanan bawah. Energinya kan masih agak merah-merah dikit, tuh sebenarnya masih ada tuh. Biasanya akan aku bikin sampai exhausted baru aku tidur. Kasian banget disuruh kerja keras karakter gamesnya. Nah, aku dapat gratisan tuh bibit. Sekarang aku mau ngambil penyiram tanamannya dulu. Pokoknya tidak ada slot yang sia-sia kalau aku. Semuanya harus dioptimalisasikan. Udah disiram satu-satu dan udah mau jam 9 malam, karakternya aku paksa untuk kerja lembur bagai kuda. Tuh, lihat. Nyawanya udah ngap-ngapan, udah exhausted, masih gue paksain. Ayo kerja, kamu harus kerja. Udah deh, saatnya aku tidur. Gimana? Lumayan lah ya. Kalau kalian suka nanti aku lanjutin lagi di hari kedua. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan menghibur. Ini aku lagi ngatur dulu posisinya. Pokoknya udah gak mikirin estetik deh. Kasurnya di deket pintu biar bisa langsung tidur. TV-nya juga di deket situ. Pas bangun tidur langsung nonton TV. Aku pokoknya kalau main games apapun, niat utamanya itu harus kaya raya. Okay guys, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next episode. Kalau kalian emang suka, langsung komen di bawah ya. Bye!